Episode Omega ini rada lawak juga ya. Episode diawali dengan kemunculan kaiju bernama Gedrago dari bawah tanah, yang tepatnya ada sebuah pembangunan, namun kemudian kaiju itu jatuh. Mendengar itu pun tim investigasi kaiju pun turun tangan dan terlihat Ayumu sedang mengambil sampel liur kaiju tersebut bersama junior barunya yaitu Yuta Kamiya. Tapi si Yuta Kamiya sepanjang perjalanan yaping mulu anjir. Kemudian mereka berdua sampai ke gunung yang sudah digali. Siapa sangka kaiju Gedrago yang lainnya muncul di situ. Berita ini pun sampai di saat disiarkan di radio gudang Kose berada. Mendengar itu Sorato langsung bergegas ke tempat Ayumu berada. Namun Yap, Yuta dan Ayumu pun lari demi mencegah kejaran dari Gedrago. Dan ya, saat mereka berhasil kabur, mereka pun kesulitan melapor karena gak ada sinyal. Di sini pun momen lucu terjadi saat Sorato dan Kose muncul berteriak ala-ala film horor yang membuat Ayumu dan Yuta kaget. Beruntungnya Kose membawa bekal dan juga tikar, jadinya mereka bisa makan tuh. Jadi Sorato menjelaskan kalau Gedrago sebenarnya lemah terhadap cahaya matahari dan alasan Gedrago mengejar mereka adalah sampel liur yang mereka ambil dari Gedrago yang jatuh pingsan tadi. Akhirnya pun mereka bermalam di hutan. Mana si Yuta berisik banget mengoroknya itu. Dan ada apa nih Sorato menatap langit malam-malam? So kita juga bisa tahu sedikit tentang masa lalu Ayumu, kalau dia memiliki hewan kura-kura dan alasan dia ditugaskan untuk menyelidiki kaiju. Ayumu juga sempat bimbang dikit pas ambil tugas ini. Namun begitu Sorato bisa memotivasi Ayumu karena baginya Ayumu berani mencoba hal yang menantang. Tak lama Gedrago muncul kembali saat menari-nari, yang Ayumu juga rada familiar dikit dengan itu. Sorato pun langsung berubah menjadi Ultraman Omega dan mengejar Gedrago. Namun ya, Omega keburu tertanam di tanah. Begitu juga pas Gedrago mencari Omega, nggak sadar kalau dia ada di belakangnya. Lihat Omega yang kesulitan mengatasi Gedrago, Kosei pun langsung turun tangan dengan Rekines. Tapi bedanya di sini Rekines selalu menyerang Gedrago, padahal Omega nggak ada dia demikian. Tapi ya, Gedrago menyerang mereka dengan kekuatan listriknya. Hal itu membuat Rekines menyatu dengan Omega menjadi Rekines Armor agar bisa menyerang Gedrago tepat pada cangkang di kepalanya. Saat Omega ingin menghabisinya, Ayumu menunjukkan ke Omega kalau Gedrago itu merupakan spesies punah yang muncul setahun sekali hanya untuk kawin. Melihat itu Omega dan Rekines membawa Gedrago jantan dan betina kembali ke dalam tanah untuk berkembang biak. Setelah kejadian itu, Ayumu jadi termotivasi untuk menjadi peneliti kaiju karena dia penasaran dengan beberapa ciri khas kaiju yang akan datang nantinya. Mana keburu kesanjung tuh si Yutanya. Rating 75/10 untuk episode ke-6 ini. Ceritanya enjoyable banget dan terkesan santai. Gua paling demen pas bagian masalahnya Ayumu yang membuatnya jadi punya alasan tersendiri untuk menjadi penyelidik kaiju. Namun ada momen saat dia merasa bimbang dengan tugas yang Ayumu ambil. Tapi beruntung Sorato bisa memotivasinya karena dia mempelajari hal dan kata baru dari Kose juga di gudang tadi. Selain development Ayumu, ini juga jadi development Sorato juga sih ya. Untuk battlenya gua gak ada komplain sih. Terbilang kocak juga battlenya. Kalau untuk pengambilan gambar kurang lebih sama bagusnya kayak episode 5 kemarin, terutama saat di scene Omega Rekines Armor menebas tanduk Gedrago. Itu akan demen tuh.